Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada renungan pagi hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang tak berkesudahan. Saat ini kami hendak membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bukalah telinga rohani kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi pelaku firman yang setia. Singkirkan segala kekhawatiran, pikiran yang mengganggu, dan kekerasan hati kami, agar firman-Mu dapat bertumbuh subur dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Imamat 20 ayat yang pertama sampai dengan 27. Nats kita di ayat yang ke-26. Tertulis demikian firman Tuhan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau merenungkannya, terlebih lagi yang mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada renungan pagi hari ini adalah hidup kudus di tengah dunia yang cemar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi ini kita diingatkan bahwa hidup kita bukanlah milik kita sendiri, melainkan milik Allah yang kudus. Melalui firman Tuhan hari ini, di mana bangsa Israel adalah umat pilihan yang dipanggil untuk menjadi kudus, karena Tuhan itu kudus. Dan dalam Imamat pasal 20 ini, Tuhan memberikan peringatan keras terhadap dosa-dosa dan hukuman berat bagi mereka yang melanggar perintah Tuhan. Semua ini menjadi tanda betapa seriusnya Tuhan dalam menjaga kekudusan umatnya. Namun di balik semuanya ada satu pesan yang jelas. Tuhan rindu umatnya hidup kudus, tidak ikut-ikutan dunia, dan setia hanya kepadanya. Pesan firman Tuhan pagi ini pertama, Allah membenci dan menghukum dosa yang menajiskan. Daftar dosa di pasal ini mencakup penyembahan berhala kepada Molok, dewa kesuburan dengan mempersembahkan korban anak ke dalam api, spiritisme dan okultisme yang percaya kepada roh-roh nenek moyang, sihir dan kuasa gelap, mengutuk orang tua, perzinahan, inses, dan hubungan seksual yang menyimpang. Hukuman untuk dosa-dosa ini sangat tegas, bahkan hukuman mati. Karena dosa itu bukan hanya melanggar hukum, tapi menajiskan umat Allah. Hari ini kita memang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat secara harfiah, tetapi prinsipnya tetap sama. Tuhan serius terhadap dosa, dan dosa membawa konsekuensi secara rohani, sosial, bahkan fisik. Kedua, Allah memanggil umatnya untuk hidup kudus. Kuduskanlah dirimu dan hendaklah kamu kudus, sebab akulah Tuhan Allah. Kekudusan bukan hanya perkara ibadah, tapi mencakup seluruh aspek hidup, moral, sosial, dan rohani. Panggilan untuk hidup kudus adalah panggilan untuk hidup berbeda dari dunia. Kekudusan bukan soal untuk menjadi sempurna, tapi tentang hidup yang mau dipisahkan dari kejahatan dan diarahkan kepada Tuhan. Kita hidup di dunia yang semakin hari semakin permisif. Apa yang dulunya dianggap salah, dianggap tabu, namun sekarang dianggap biasa. Tapi Tuhan tidak berubah, kekudusannya tetap. Dan kita dipanggil untuk mencerminkan kekudusan itu baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kekudusan adalah respon terhadap anugerah pemilihan Allah. Karena kita sudah ditebus, maka kita dipanggil untuk hidup benar di hadapan Tuhan.
Ketiga, Allah menginginkan umatnya menjadi bangsa yang berbeda. Kekudusan adalah identitas umat Allah. Tuhan menginginkan umatnya tidak mencampur adukan standar dunia dengan firman Tuhan. Allah memisahkan umatnya bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menjadi terang dan garam di dunia. Kekudusan bukan sekedar menjauhi dosa, tetapi juga tentang mewujudkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengasihi, hidup jujur, adil, dan setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini dalam Imamat 20 ayat 1-27 tetaplah relevan bagi kita. Di tengah dunia yang merayakan dosa dan membenarkan kejahatan, Tuhan memanggil kita untuk tetap hidup dalam kekudusan yang sejati. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita dipanggil dan dikuduskan oleh Allah yang kudus, karena kita adalah miliknya. Mari terus bertobat, memperbarui hidup, dan memuliakan Tuhan lewat hidup yang berbeda dari dunia. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, pagi ini kami datang bersyukur karena kasih-Mu yang memanggil kami menjadi milik-Mu. Ampuni kami bila kami sering berkompromi dengan dosa. Tolong kami untuk hidup kudus di tengah dunia yang semakin jauh dari-Mu. Murnikan hati kami dan tuntun langkah kami, agar hari ini hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.